كيف عبد الله حفظتها تفضل. الإيمان باليوم الآخر. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya yang tidak hafal minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم. Oleh karena itu berselisih para ulama tentang arasy dan pulpen. Ayyuhuma khuliqa awwalan, yang manakah yang lebih dahulu diciptakan? Apakah al-qalam sebagai penulis takdir atau al-arsh? Nah, dan mereka sepakat dalam hal salah satunya adalah yang pertama. Hanya yang terjadi khilaf di antara mereka dalam hal awal yang diciptakan, apakah arasy atau al-qalam. Dan tidak ada yang lain yang mendahului penciptaannya. Naam. Wa haka al-allamah Ibnu al-Qayyim fi dzalika qaulain. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim. Dalam hal ini ada dua pendapat. Wakhtara anna al-arsya makhluqun qabla al-qalam. Dan beliau memilih pendapat bahwa arasy lebih dahulu diciptakan daripada pena. Naam. Al-muhim al-khilaf waqa' baina ahli sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah kama sami'tum bahwa beliau lebih merajihkan pendapat yang mengatakan al-qalam berdasarkan zahir dari lafaz awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, kemudian setelah itu diciptakan arasy, lalu setelah itu ditulislah takdir. Fa hakadha 'ala at-tartib. Qala fi Nuniyah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Nuniyah, wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani, hal kana qabla al-'arshi aw huwa ba'dahu, qawlani 'inda Abil 'Ala al-Hamadani. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان
Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Wan nasu mukhtalifuna fil qalam. Dan kaum muslimin, yakni para ulama berselisih tentang al-qalam yang ditulis. Padanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala minad dayyan, yakni minar rabb, rabbil alamin ad-dayyan, yang menguasai hari kemudian. Hal kana qabla al-'arsy aw huwa ba'dahu, apakah pena itu sebelum arsy atau setelahnya? Qaulani, dua pendapat ini indal Abil Ala Al-Hamdani. Dua pendapat ini dinukilkan oleh Abul Ala Al-Hamdani. Wal haqqu, dan yang rajih, yang hak, annal arsya qablu, bahwa arsy sebelum diciptakannya al-qalam. Li'annahu waqtal kitabati kana da arkani, karena pada waktu penulisan arsy sudah ada, sudah memiliki arkan. Ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli bayan zamani. Lalu ditulisnya al-qalam asy-syarif setelah itu, ya, setelah diwujudkannya. Jadi pas ketika diwujudkan al-qalam itu, pada saat itu pula diperintah untuk menulis takdir. Makanya kata beliau min ghairi fasli zamani, tanpa ada yang memisah dari zaman. Di saat itu diciptakan, di saat itu juga menulis takdir. Naam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu qala lahu uktub. Pada saat itu pula. Naam. Wa idza kana al-qalamu qad jara bi kulli ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka apabila pena tersebut telah, ya, tertuliskan segala apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, bikulli ma yaqa'u min kainatin wa ahdath, dengan setiap apa yang terjadi dari kainat, apa-apa yang ada, dan kejadian-kejadian yang ada. Fahuwa mutabiqun lima kataba fi, maka itu sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Mesti sesuai, ya, secara terperinci. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'a, maka apa yang telah menimpa seorang manusia tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusiba, dan apa yang meleset dari dia tidak terkena sasaran, maka tidak mungkin akan mengenainya. Kama jaa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuh, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Yang mana itu hadits Ibnu Abbas? Daka ya Abdul Malik. Yang mana yang dimaksud hadits Ibnu Abbas di sini? Naam ya Abdul Malik Ats-Tsani. Naam, yakfi. Tadhkuru syahid mubasharah. نعم سنت وأيضا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa la in istama'u ala yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Naam. Dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah marfu'an wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah inda Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri min Allah. Tidak beriman seorang hamba hingga dia beriman pada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan sampai dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset dan apa yang meleset darinya tidak akan mengenai dia. Wa hadha taqdiru tabi'u lil ilmi al-qadim taratan yakunu jumlah. Dan takdir yang mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali itu, yang tidak ada permulaannya itu, terkadang ya di satu tempat secara global. Kama fil lauhil mahfuz, sebagaimana yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz. Kita telah sebutkan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah takdir yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz terperinci atau global. Naam. Khilaf. Sebagian para ulama mengatakan tafsil mufassal. Fa inna fihi maqadir kulli syai'in. Sesungguhnya di dalam Allahul Mahfuz itu takdir-takdir segala sesuatu. Wa yakunu fi mawadhi'a tafsilan. Dan terjadi pada beberapa tempat secara terperinci. Ya khussu kulla fardin. Yang terkhusus setiap individu. Kama fil kalimatil arba'il lati yu'marul malaku bi kitabatiha. Sebagaimana yang terdapat di dalam 4 kalimat yang diperintahkan seorang malaikat untuk menulisnya. Inda nafkhir ruhi fil janin, di saat ditiupkannya ruh ke dalam janin. Ya, ke dalam janin sesuatu masih berada di dalam perut ibunya. Yuktabu rizqu, maka ditulislah rezekinya. Wa ajaluhu, ajalnya. Wa amaluhu, amalnya. Wa syaqiyun am sa'id, dan apakah dia sengsara atau dia bahagia. Sengsarakah dia atau bahagiakah dia? Fahada takdirun khas, maka ini takdir khusus. Ya. Wahada takdirus sabiq ala wujudil asya qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyati qadiman. Takdir yang telah terdahulu, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas adanya segala sesuatu, inilah yang diingkari oleh golongan Al-Qadariyah yang ekstrim. Naam. Misal Ma'bad Al-Juhani. Ya. Ma'bad Ibn Abdullah Al-Juhani. Ya. Alim pada zamannya. Illa annahu dhalun mudil. Hanya saja dia sesat, menyesatkan. Wa Ghailan ad-Dimashqi, Ghailan bin Muslim, Abu Marwan Dimashqi, ya, ya muridnya Ma'bad Al-Juhani. Naam, yang akhirnya dia mati disalib di zaman Hisham ibn Abdul Malik di Dimashq. Naam. Wa kanu yaqulun, dan adalah mereka mengatakan
Adapun Ma'bad al-Juhani dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, adapun yang mengatakan dia pun disalib. Wa kanu yaquluna innal amra unuf. Dan adalah mereka mengatakan bahwa suatu perkara itu Allah tidak mengetahui kecuali apabila perkara itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu apa yang terjadi. Ini ghulu dalam hal mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munkiru hadhihi ad-darajah minal qadar kafir. Dan yang mengingkari tingkatan ini dari takdir, dia kafir. Annahu ankara ma'luman minad din bid-darurah. Karena dia telah mengingkari perkara yang telah jelas di dalam agama ini secara darurah. Wa qad thabata bil kitab was sunnati wal ijma'. Dan telah sahih berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Naam. Namun tentunya kita menyatakan orang yang mengingkari takdir ini kafir. Akan tetapi inda ta'yin, ketika kita mentakyin seseorang, perlu kita lihat terlebih dahulu. Kita harus melihat kepada sempurnanya syarat-syarat dan tidak ada lagi pencegah untuk menghukumi seseorang itu kafir. Dan wallahu alam bisawab, apakah ada dari kalangan para ulama yang menghukumi kafirnya dan keluarnya dari Islam Ma'bad bin Abdullah al-Juhani? Wallahu alam. Ya, karena dia pun termasuk salah seorang perawi. Ya, sebagian para ulama mengambil riwayat darinya. Wallahu alam. Wa amma darajatu tsaniyah. Adapun tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang pertama telah disebutkan yang mengandung dua perkara. Yang pertama, madza ya ikhwan? Ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Nulisan. Naam. Fahiya masyiatullahi nafidah wa qudratuhu syamilah. Maka derajat yang kedua ini adalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlaksana, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh. Wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu beriman bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukun. Dan bahwa sesungguhnya tidaklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari gerakan-gerakan apa saja dan diamnya sesuatu illa bimasyiatillahi subhanahu, melainkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan apa saja, ya, secara detail, seluruh gerakan dan seluruh yang diam. Diamnya batu, bergeraknya batu. Diamnya rumah, bergeraknya rumah. Diamnya seseorang, bergeraknya seseorang. Diketahui oleh Allah dan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin.
La yakunu fi mulkihi ma la yuridu. Tidaklah akan terjadi di dalam kekuasaan Allah apa-apa yang Allah tidak kehendaki. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, ya, atas segala sesuatu, dari segala yang ada dan yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama, maka tidak satupun dari makhluk yang diciptakan di bumi dan di langit illallahu khaliquhu subhanahu, melainkan Allah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuh wala rabba siwah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada Rabb kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalik, namun di samping itu pula, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulih. Bukan berarti setelah kita meyakini bahwa semuanya dikehendaki oleh Allah, kita pasrah seperti Jabriyah. Kalau begitu ya sudah. Kita seperti buih di lautan, di ombang-ambing, kemana saja kita harus ikut. Ya. Jangan seperti itu. Jangan kita menyangka kita seperti seorang mayit di depan tukang mandinya. Dibolak-balik terserah dia ikut saja. Tidak demikian. Ada masyiah pun. Ada iradah yang dimiliki oleh makhluk. Nah, wa matasyauna. Tidaklah kalian berkehendak. Kehendak itu ada. Kita diberikan ikhtiar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah tetap memerintah. Allah azza wa jalla tetap memerintah hamba untuk taat kepadanya dan taat pada Rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatih. Mencegah, melarang mereka dari berbuat maksiat. Nah. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita harus selalu mengingat dua jenis iradah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatun kauniyah wa al-iradatu syar'iyyah. Mal farqu bainahuma ya Salman? Mal farqu bainal iradati al-kauniyah wa syar'iyyah? Apa itu iradah? Apa tadi? Apa itu apa? Iradah kauniyah itu mencakup apa yang dicintai Allah atau yang tidak dicintai Allah. Cakup hanya yang dicintai oleh Allah. Pertama, perbedaan pertama. Kedua, pasti terjadi. Iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Abu Jahal mukmin. Iradah apa itu? Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Fir'aun mukmin. Iradah apa itu? Iradah kauniyah tidak. Fir'aun kafir. Abu Bakar mukmin. Abu Bakar kafir. Mustahil. Iradah apa gitu? La kauniyah wala syar'iyah. Barakallahu fiik. Naam. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Allah cinta
kepada orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik, yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah ridha kepada orang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Wa la yarda 'anil qaumil fasiqin, Allah tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintah kepada yang keji. Wala yarda li ibadihil kufr, Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekafiran. Wala yuhibbul fasad, Allah tidak cinta kerusakan, walaupun itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak kauniyah la syar'iyah. Nah, طيب إلى هنا يا أخوان.